Barang siapa yang menyembah Allah agar mencapai sesuatu yang lain, dengan ibadahnya itu dia ingin mencapai sesuatu yang lain, berarti kanal ma'budu fil haqiqati wa dzalika syai'. Berarti yang disembah itu adalah yang lain itu. Kamu sholat ingin pahala, berarti yang disembah apa? Pahala. Kamu sholat ingin surga, berarti yang disembah surga. Bagi para ulama yang berpendapat bahwa lafal Allah itu mustaq, bukan isim alam, ada beberapa penjelasan. Al-far'ul awal, annal ilaha huwal ma'bud. Tuhan itu adalah zat yang disembah. Sawa'un ubida bihaqqin au bibatilin, baik itu disembah dengan hak atau dengan batil, namanya ilah. Sesuatu yang disembah itu baik hak maupun batil, bahasa Arabnya ilah. Summa ghuliba fi urfi syar'i al-ma'budi bil haq. Kemudian bagi terminologi syariat Islam, ilah itu ya Tuhan yang disembah dengan benar. Wa ala hadza tafsir la yakunu ilahan fil azal. Kalau demikian maka Tuhan itu bukan Tuhan ketika zaman azal. Wong mabudnya baru ada. Kalau lafal ilah itu maknanya yang disembah, berarti Tuhan gak azali dong. Kan yang nyembah baru, yang nyembah. Paham boten? Yang nyembah kan baru ada, gak dari azal. Berarti ilah itu nggak dari azal dong. Kalau maknanya ilah itu yang disembah. Yang disembah, yang nyembah kan baru. Berarti Tuhan juga baru berarti. Ilah itu baru berarti. Wa'lam annahu ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah. Ketahuilah bahwa Allah itu yang berhak disembah. Wa dzalika li annahu ta'ala, karena Allah itu huwal mun'im, yang memberi nikmat bijami'in ni'am usuliha wa furu'iha. Memberi nikmat dengan segala nikmat, baik itu pokok maupun nikmat cabang, baik yang global maupun yang parsial, segala nikmat. Wa dzalika annal mawjud imma wajibun wa imma mumkinun. Yang wujud ini ada kalanya wajib, ada kalanya mungkin. Wal wajibu wahidun wa huwa Allah. Yang wujudul wajib itu, yang wajibul wujud hanya satu, yaitu Allah. Wa ma siwahu mungkin. Selain Allah itu wujudnya mungkin. Mungkin aja wujud boleh, tidak boleh wujud mungkin. Wal mumkinu la yujad. Nah ini bukan la yujab itu, bukan la yujad. Salah itu. Wal mumkinu la yujad illa bil murajjihi. Sesuatu yang mungkin itu tidak ada, tidak wujud, kecuali ada faktor yang mendorong agar dia wujud. Faktor yang menjadi pertimbangan. Fakullul mumkinati innama wujidat biijadihi wa takwinih. Maka semua barang mungkin itu diwujudnya dengan diwujudkan oleh Allah dan diadakan oleh Allah. Imma ibtidaan wa imma biwasitatin. Ada kalanya sejak awal mula atau dengan antara. Nabi Adam ya dari awal. Kalau kita ada antara kalau kita. Fa jami'u ma hasala lil 'abdi min aqsamin ni'ami lam yahsul illa min Allah. Semua yang dihasilkan oleh hamba, berbagai nikmat yang kita dapatkan, tidak akan terjadi kecuali dari Allah. Fa thabata anna ghayatal in'am shadiratun min Allah. Maka semua nikmat itu mentoknya, ujung akhirnya adalah keluar dari Allah. Wal ibadah ghayatul ta'zim. Jadi ghayatul in'am itu Allah, ghayatul ta'zim adalah dari kita ibadah. Ibadah itu puncaknya mengagungkan. Kalau kita mengagungkan Allah, kita ibadah. Ibadah itu artinya mengagungkan Allah. Fa idza thabata hadza fanaqul. Paham ini saya katakan. Inna ghayatat ta'zimi la yaliku illa liman sadarat anhu ghayatul in'am. Puncaknya
ta'zim tidak layak kecuali bagi Tuhan yang dari Tuhan itu terjadi puncaknya kenikmatan. Fathabata annal mustahiq qalil ubudiyah laisa illa illallah. Maka yang berhak untuk ubudiyah disembah tidak ada kecuali Allah. Ghayatul ta'zim ibadah. Ghayatul in'am Allah. Maka yang berhak diibadahi, disembah adalah Allah. Puncaknya ta'zim itu ibadah, puncaknya nikmat muncul dari atau keluar dari Allah. Al-far'u tsani. Anna minan nasi may ya'budullaha li talabis thawab wa huwa jahlun wa sakhun. Di antara manusia ada yang nyembah Allah mencari pahala. Itu bodoh itu. Paham enggak? Kamu cari pahala ya kamu? Kamu kalau sholat cari pahala? Jahlun. Wasakhfun. Remeh, sakhun. Wa yadullu al wujuh. Ini beberapa dalilnya. Bahwa mencari pahala itu bodoh, ini dalilnya ini. Al-awwal. Anna man abadallaha liyatawassala bi'ibadati la syai'in akhar. Barang siapa yang menyembah Allah agar mencapai sesuatu yang lain, dengan ibadahnya itu dia ingin mencapai sesuatu yang lain, berarti kanal ma'budu fil haqiqati wa dzalika syai'. Berarti yang disembah itu adalah yang lain itu. Kamu sholat ingin pahala, berarti yang disembah apa? Pahala. Kamu sholat ingin surga, berarti yang disembah surga. Kamu sholat ingin istri cantik, berarti yang disembah. Iya betul. Misalnya kamu ingin mengawini si A yang cantik, sholat. Ya Allah, berarti yang disembah siapa itu? Si A itu. Yang cantik itu. Menurut kamu cantik, padahal enggak itu. Padahal pencang-pencong. Ya. Maka akhirnya apa? Faman abadallaha li talabis thawabi kana ma'budu fil haqiqati huwa thawab. Barang siapa menyembah Allah ingin mencari pahala, itu berarti yang disembah itu pahala. Wa kana Allahu ta'ala wasilatan ilal wusuli ila dzalikal ma'bud. Allah jadi perantara ingin mencapai yang kita tuju itu. Kalau kamu sholat ingin kaya, berarti yang disembah kekayaan. Allah jadi perantaranya. Apa? Caranya. Wahada jahlun azimun. Ini adalah kebodohan yang besar. Jadi kita bodoh semua nih. Kita ini bodoh semua karena kita ibadah ingin surga, takut neraka. Berarti yang kita harapkan, yang kita sembah itu surga, yang kita takutin neraka. Bukan Allah. Allah malah menjadi wasilahnya. Ats-tsalitsu anna man 'amila 'amalan li gharadin akhar kana bihaitsu law wajada dzalikal gharadu bi tariqin akhar la tarakal wasithah. Kalau kamu beramal tujuan selain tujuan tertentu lah. Berarti seandainya tujuan itu bisa dicapai dengan selain amal tersebut, kamu nggak akan beramal itu. Sholat ini. Kamu dengan sholat ingin mencapai agar kaya. Kamu dengan sholat ingin, seandainya kamu mendapatkan kekayaan tanpa sholat atau dengan selain sholat, berarti kamu nggak akan sholat. Berarti kamu nggak akan. Uli mana uli? Ke depan uli. Ke depan uli. Uha ada uha. Atsani annahu law qala usalli li talabis thawab aw lil khaufi min al-iqab lam tasihha salatu. Sekarang coba kalau kamu ucapkan usolli li talabit thawab au khaufan min iqab, tidak sah salat. Kalau enggak lillahi taala itu loh. Usolli fardhu dzarbatul mustaqbal qiblati adaan li talabit thawab, sah enggak? Tapi walaupun kamu ngomong lillah, thawab yang dicari.
Padahal yang diomongkan lillahi ta'ala, padahal thawab. Lam tasihha salatu, tidak sah salatnya. Ats-tsalitsu anna man 'amila 'amalan li gharadin akhar. Bukan, mana? Faman 'abadallaha lil ajri wat thawab kana bihaitsu law wajada al ajra bi tariqin akhar lam ya'budillah. Barang siapa menyembah Allah untuk mencari pahala dan takut siksalah, ketika kamu dapat pahala dengan cara selain sholat, kamu gak akan sholat kamu. Tidak dapat pahala dengan cara lain kok. Wa man kana kadzalik, barang siapa yang demikian itu, lam yakun muhibban lillah, berarti tidak cinta kepada, walam yakun raghiban fi ibadatillah, ketika kamu tidak cinta menyembah Allah. Wa kullu dzalika jahlu. Wa minan nasi may ya'budullah li gharadin a'la minal awwal. Di antara manusia ada yang menyembah Allah untuk tujuan lebih unggul daripada yang tadi. Wa huwa ayyatasharrafa bi khidmatillah. Yaitu mendapatkan penghargaan, penghormatan dalam khidmah melayani Allah. Niatnya khidmah kepada Allah. Dapatkan penghormatan. Li'anna idza syara'a fi sholati hasalat an-niyah fil qalb. Karena setiap orang bertindak sholat, mengerjakan sholat, ada niat dalam hati. Wa dzalika niyatu ibaratun 'an ilmi bi'izzati rububiyyah wa dhillatil 'ubudiyyah. Niat kamu sholat itu berarti sebuah gambaran kamu tahu bahwa Allah itu Maha Aziz, izzati rububiyyah, kemuliaannya ketuhanan, wa dhillatil 'ubudiyyah, dan hinanya hamba. Ketika kamu niat dalam hati sholat, itu berarti kamu sedang mengakui keagungan Allah sebagai Rabb, mengakui kehinaan, keadaan kita yang hina sebagai ubudiyah. Wa hasala dzikru fil lisan. Zikir diucapkan dalam lisan, dengan lisan. Wa salatil khidmatu fil jawarih. Kemudian anggota badan kita takbir, ruku, sujud, anggota badan bergerak. Wal a'dha fa yatasharrafu kullu juz'in min ajza'il 'abdi bi khidmatillah. Maka semua yang sholat itu semua itu dalam rangka khidmatullah. Ya hati, ya lisan, ya anggota badan. Fa maqsudul 'abdi husulu hadza syaraf. Maka orang itu tujuannya sholat mendapatkan kemuliaan ini. Ini yang benar. Bukan karena tawab, bukan karena takut iqab. Tapi fi khidmatillah. Natasyarraf, kita mendapat kemuliaan. Ya, kita sholat itu kita mendapat kemuliaan. Kemuliaan khidmah kepada Allah. Kamu menjadi pelayannya raja. Itu penghormatan itu. Melayani raja. Penghormatan bukan? Penghormatan. Al-far'us tsalits. Minan nas man ta'ala fi qawli man yaqul al-ilahul ma'budu min wujuh. Ada orang yang berpendapat tidak benar itu omongannya orang al-ilah wal ma'bud. Ilah itu, yang namanya ilah itu yaitu yang disembah, itu salah itu. Alasannya satu, annal awthana ubidat. Berhala disembah, ma'annaha laisat alihah. Padahal berhala itu bukan Tuhan. Tapi berhala disembah enggak? Disembah. Tuhan bukan? Bukan. Berarti bukan ilah dong. Ats-tsani annahu ta'ala ilahul jamadat wal bahaim. Allah itu Tuhannya makhluk semuanya, termasuk binatang dan jamadat. Apa? Jam itu apa? Makhluk yang padat ini, batu lah, dan seterusnya. Tuhan pokoknya semua alam ini Tuhannya, makhluknya Allah. Semua hambanya Allah semua ini. Bukan hanya manusia, binatang, benda-benda. Ma'anna sudur ibadah minal muhal. Padahal ibadah dari jamadat, dari batu, dari bata, dari pasir. Sholat nggak itu? Oleh karena itu, ilah itu bukan ma'bud maknanya. Ini katanya pendapat ini. Kalau tadi mengatakan al-ilah wal ma'bud, kalau ini menentang bahwa ilah itu maknanya ma'bud. Ats-tsalits annahu ta'ala ilahul majanin wal atfal.
Allah itu Tuhannya orang gila dan Tuhannya anak kecil. Ma'ana la tasribada anha. Padahal orang gila dan orang anak kecil tidak ibadah. Ayo gimana itu? Katanya yang namanya ilah itu yang disembah. Yang namanya ilah yang anak kecil wajib sholat tidak. Orang gila wajib sholat tidak. Kalau gitu Allah bukan Allah kalau gitu. Tuhan bukan Allah. Ya tetap Allah. Oleh karena itu ilah itu bukan ma'bud maknanya. Ar-rabi' annal ma'buda laysa bikauni ma'budan sifatan li'annahu la ma'na likauni ma'budan illa an madhkurun bi dzikri dzalika lisan. Yang disembah itu tidaklah dengan adanya dia itu menjadi sifat karena tidak ada arti, tidak nilai baginya sebagai yang disembah kecuali ketika disebut dengan lisan. Sesuatu disembah. Tidak ada artinya kalau bukan kamu yang ngomong. Manusia yang ngomong. Ini yang saya sembah. Baru wa ma'lumun bi'ilmih. Madhkurun bil lisan. Disebut dengan lisan dan diketahui dengan ilmu. Wa muradu khidmatuhu bi iradati. Dan dikehendaki khidmahnya. Wa ala hadha taqdir fala takunul ilahiyatu sifatan lillah. Maka ilahiyah, ketuhanan itu dari kata ilah bukan sifatnya Allah. Bukan sifatnya. Sebab sesuatu menjadi ilah harus disebut dengan mulut. Nah Allah itu apa kalau nggak disebut dengan lisan bukan Tuhan? Tetap Tuhan dong. Al-khamis yalzam ayyuqal innahu ta'ala ma kana ilahan fil azal. Kalau definisi Tuhan itu ada yang disembah, berarti Allah bukan Tuhan. Karena yang menyembah baru kan yang menyembah. Al-far'ur rabi'. Minan nas man qal al-ilah laisa ibaratan 'anil ma'bud. Ilah itu bukan yang disembah, bukan. Balil ilah, bahkan ilah itu walladzi yastahiqqu ay yakuna ma'budan. Yang berhak disembah. Jadi bukan yang disembah. Yang namanya ilah itu artinya bukan yang disembah tapi yang berhak disembah. Wa hadzal qaul aidan yuraddu alaih alla yakuna ilahil jamadat wal bahaim wal atfal wal majanin. Ini pun salah ini pun bisa ditentang. Oke. Sesuatu ilah itu adalah yang berhak disembah. Dan jamadat enggak menyembah kok. Binatang enggak nyembah, atfal anak kecil, majanin ya orang gila enggak menyembah. Wala yakuna ilahan fil azal. Kalau itu bukan ilah itu. Wa minhum man qala innahul qadir. Ilah itu adalah al-qadir yang berkuasa ala af'alin, melakukan beberapa pekerjaan. Lau fa'alaha lastaqal ibadah mimma nasusudun ibadah anhu. Wah, ini panjang definisi kalau itu. Jadi ilah itu adalah yang punya kemampuan mengerjakan sesuatu yang dengan pekerjaan itu dia berhak disembah. Wa'alam anna infassarnal ilah bitafsirainil awwalain lam yakun ilahan fil azal. Ketahuilah bahwa kalau kita menafsiri lafal ilah dengan tafsir yang kedua dari awal tadi, ibaru al-ma'bud, ibaru al-istahiqu ayakun ma'budan, berarti ilah itu tidak azali. Walau fassana bitafsir tsalits, tapi kalau kita menafsiri dengan tafsir yang ketiga ini, al-qadir ala af'alin law fa'alaha lastaqul ibadah min yasul ibadah anhu, ini benar, kana ilan azalan. Kana ilan fil azal. At-tafsirus tsani. Al-ilah mushtaqun min alah tu ila fulan. Ilah itu mushtaq terambil dari kata fi'il madhi alah tu ila fulan. Ay sakan tu ilai, saya tenang kepadanya. Alah tu ila Ahmad, saya tenang bersama Ahmad. Sakan tu ila Ahmad. Fal uqul la taskunu illa ila dzikri wal arwah la ta'uju illa bi ma'rifatih. Akal tidak akan tenang kecuali dengan menzikirkan, menyebutkannya ilah. Arwah pun, roh kita pun tidak akan naik derajatnya kecuali dengan mengetahuinya. Wa bayanul wujuh. Penjelasannya begini penjelasannya. Al-awwal, annal kamala mahbubun lidzati. Kesempurnaan itu pasti dicintai. Yang namanya kesempurnaan itu pasti sesuatu yang dicintai oleh semua orang. Sempurna kok. Wa ma siwal haq
Fa huwa naqis li dzatihi. Sedangkan yang selain Allah itu kurang semuanya. Li'annal mumkin min haitsu huwa ma'dum. Karena sesuatu yang mungkin itu pada dasarnya hakikatnya ma'dum, tidak ada. Wal adam aslu nuqsan. Sedangkan tidak ada itu, adam itu asal-asalnya kekurangan. Wan naqis li dzatihi wajib kaunuhu mahbuban li dzatihi. Wa wal naqis li dzatihi la yakmulu illa bi tahmil kamil bi dzatihi. Sesuatu yang kurang pada dasarnya membutuhkan yang menyempurnakan. Membutuhkan disempurnakan oleh yang sempurna. Fa idza kana al-kamilu mahbuban li dzatihi, maka ketika yang sempurna itu kita cintai, dicintai oleh kita oleh siapa saja, wa thabata annal haqqu kamil li dzatihi, dan sudah jelas al-haq atau Allah itu yang sempurna dengan sendirinya, wajaba kaunuhu mahbuban li dzatihi, maka Allah itu adalah zat yang dicintai dengan sendirinya. At-tsani anna kullama siwahu fa huwa mungkin li dzatihi. Selain Allah itu mungkin. Wal mungkin li dzatihi la yaqifu 'inda nafsihi. Sesuatu yang mungkin itu tidak berhenti pada dirinya, bal yabqa muta'alliqan bi ghairi, tapi akan selalu tergantung kepada yang lainnya. Sesuatu yang mungkin, kita ini mungkin namanya. Kita nggak akan langgeng kecuali bergantung kepada selain kita, itu Allah. Lannahu la yujad illa biwujudi ghairi. Karena yang mungkin itu tidak akan ada kecuali dengan adanya yang lainnya itu. Fa'ala hadza, dengan demikian, kullu mumkin fa la yaqifu 'inda nafsihi bal ma lam yata'allaq bil wajib li dzatihi lam yujad. Dengan demikian, sesuatu yang mungkin itu, alam lah katakan, alam yang mungkin itu tidak berdiri dengan sendirinya, bahkan selalu bergantung kepada yang wajib li dzatihi. Seandainya tidak ada ketergantungan itu, maka tidak akan ada yang mungkin ini. Wa idza kana al-amru kadzalik fil wujudil khariji, ketika masalah ini jelas demikian, wajib an yakuna kadzalik fi wujudil aqli. Baik itu yang nyata kasat mata maupun secara akal. Fal uqul mutaraqqiyatun ila atabati rahmatih. Akal itu semakin naik menuju tangga rahmatnya Allah. Wal khawatir mutamassikatun bidzaili fadli wa karamih. Khawatir kita, ya hatilah katakan, hati kita selalu berpegang teguh dengan ujungnya. Asalnya dzal itu buntut, asalnya ekor. Ekornya keutamaan Allah dan kemurahannya Allah. Wa hadzal wajhan alaihima at-ta'wil fi tafsir ta'ala ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hati ini bisa naik pangkat, hati semakin akal itu naik pangkatnya menuju rahmatnya Allah. Khawatir hati kita bergantung kepada ekornya, ujungnya rahmatnya Allah, kemurahannya Allah. Maka inilah arti dari ala bi dzikrillah tatmainnul. Dengan zikir berarti kita berpegang pada ujungnya rahmatnya Allah.